Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mesinta Kartini Sitorus dari kelas 12 IS3. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas pembelajaran ekonomi mengenai buku besar akuntansi. Satu, pengertian buku besar. Buku besar akuntansi merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan sebagai salah satu dari tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklarifikasikan yang berasal dari jurnal. Akun-akun buku besar dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, akun real atau real akun adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca. Misalnya saja aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal atau nominal akun adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya saja pada akun pendapatan dan beban. Dua macam-macam buku besar. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Buku besar umum yakni semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan dalam suatu periode tertentu seperti pada kas, piutang, persediaan utang, dan modal. Yang kedua yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut juga dengan istilah buku tambahan yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk dapat mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Buku besar pembantu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha atau seringkali disebut juga sebagai buku piutang yang khusus merinci langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi, alamat, dan berapa jumlah transaksinya. Yang kedua, buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang atau seringkali disebut juga sebagai buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci, siapa saja pemasok memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah hutangnya. 3. Buku besar debitur atau debitors ledger. Berbeda dengan buku besar umum, debitors ledger ini hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dari jurnal penjualan saja. Tujuan dari buku besar debitur ini adalah untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pelanggan mana yang berhutang uang dalam bisnis dan berapa banyak. Yang keempat yaitu buku besar kreditur atau creditors ledger. Hampir sama dengan debitors ledger, buku ini juga hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dari suatu jurnal saja, yaitu jurnal pembelian. Tujuan dari creditor ledger adalah untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pada pemasok mana kita berhutang uang dan berapa banyak. Bentuk-bentuk buku besar. 1. Bentuk T. Bentuk T adalah suatu buku besar yang berbentuk huruf T. Buku besar ini merupakan sebuah buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, biasanya untuk keperluan suatu analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pembelajaran akuntansi. 2. Bentuk skontro. Bentuk skontro adalah salah satu buku besar yang berbentuk sebelah menyebelah atau disebut dua kolom. Buku besar ini juga merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. Bentuk stafel. Bentuk stafel adalah salah satu buku besar berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Buku besar ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar 3 kolom memiliki lajur saldo tunggal dan buku besar 4 kolom memiliki lajur saldo rangkap. Bentuk stafel dibagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Bentuk stafel berkolom saldo tunggal merupakan salah satu bentuk buku yang digunakan apabila dibutuhkan penjelasan dari transaksi yang jumlahnya relatif banyak. Yang kedua yaitu bentuk stafel berkolom rangkap. Bentuk stafel berkolom rangkap merupakan salah satu bentuk buku besar yang mirip dengan bentuk kolom saldo tunggal.
3. Manfaat buku besar. Yang pertama, mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada baik itu di kolom debit ataupun kredit. Yang keempat, akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai buku besar akuntansi. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.